salah satu hadiah yang paling mahal sih selama jadi editor. Apalagi waktu videonya tayang itu. Oh. Kan heboh itu di hall. Itu hadiah yang menurutku yang paling berharga selama jadi mahasiswa. Aku tuh pernah dengar satu kalimat, tapi nggak tahu ya kalimatnya benar apa enggak. Nggak sah jadi content creator kalau nggak ada haters. Hari ini kita bersama dengan Said Bani. Oke. Halo, thank you. Terima kasih Bani sudah datang. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum memulai, coba bisa dikenalkan lah ke audiens. Tak kenal maka tak sayang. Siap, siap. Siapa sih sosok Bani? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Awaludin Robbani, asal dari Jambi. Terus sekarang alhamdulillah sedang menempuh studi di Unida Gontor semester 7. Oke. Ada yang apa? Di bidang yang geluti sekarang. Kalau untuk bidang sekarang alhamdulillah ada 2 untuk semester 7 sekarang. Pertama ada di Dema. Di Dema kami lebih khusus di PDD, publikasi, desain, dan dokumentasi. Terus yang kedua itu ada organisasi luar, namanya ITLA, Ittihad Tholabah Lughal Arabiyah. Itu di bidang Medinfo. Alhamdulillah di bidang Medinfo kami sebagai koordinator. Jadi ada 2. Ada 2. Oke. Langsung lah. Kan tadi sudah disebutin kalau misalkan Bani ini ada di Dema dan ITLA. Sebenarnya kan sama kan, antara PDD sama Kominfo tuh sama-sama media, sama situ. Mungkin bisa diceritakan awal masuk dunia media tadi, yang dimana bisa kepilih jadi endingnya kan mesti ini berawal dari muara yang start pertama itu dari kapan sih gitu? Awal mula belajar media itu ketika aku di Gontor, di Unida Gontor. Waktu sebelumnya kan di pondok belum pernah nyentuh apa itu desain, apa itu foto, video, nggak pernah. Jadi awal mulanya memang pertama kali start dari nol itu di Unida Gontor. Nah, ceritanya itu ketika itu kan masih maba ya, masih kenal sama teman-teman yang di PBA semester 1. Ada temanku tuh yang bisa bikin video, namanya Yoga Arif Maulana. Tapi karena dia udah jarang bikin video, tapi dia pernah ngasih lihat, dia pernah bikin video gitu. Akhirnya aku tuh tertarik di situ, lihat ini gimana sih cara bikin gini pakai HP kata dia. Aku kan belum tahu kan, maksudnya kalau soal HP ya udah gitu kan, HP kameranya kayak gitu kan, nggak pernah kepikiran kalau HP iPhone tuh kameranya bagus kan. Soalnya ya lihat iPhone kan perdana di Gontor di Unida kan. Ada yang punya Yoga itu. Sebenarnya ya udah kalau HP yang buat biasanya gimana lah anak-anak luar gitu kan, game ini kan. Ya waktu lihat bagus juga gitu, tertarik. Sebelum di Unida Gontor nih, aku tuh juga pernah punya hobi ini, ngerekam momen-momen yang dimana menurut aku tuh mahal. Jadi sebelum di sebelum di Unida Gontor itu ada di pondok di Gontor. Sebelum di Gontor, aku tuh MTS, sekolah biasa, sekolah umum di MTS. Jadi hobi mulai rekam momen-momen tuh dari kelas 3 MTS. Ya semua ada momen-momen lucu, momen-momen bareng teman, itu pasti aku rekam pakai HP. Dulu nggak punya HP ya, jadi pakai HP orang tua. Rekam pasti aku simpan. Dan videonya alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Tapi ya nggak sampai ke editing, nggak sampai ke publish, nggak, cuman sekedar simpan. Terus kepikirannya nanti 20 tahun atau berapa tahun kemudian baru buka gitu. Cuman balik lagi tuh hobinya waktu semester 1 kemarin. Lihat si Yoga itu kan bikin video dokumenter. Terus aku bilang ajarin dong gitu kan. Akhirnya diajarin sama si Yoga. Nah itu di situ awal mulanya. Jadi bikin konten sinematik biasalah gitu kan awal-awal.
Terus mulai improve-nya lagi itu ketika Pusdiklat. Awal Pusdiklat itu kan aku ikut dari tahun 2003 ya, Pusdiklat. Waktu itu kalau nggak salah Malaysia, lupa nama kampusnya apa. Awal-awal aku masih bagian bendahara. Masih bendahara, 2 periode bendahara. Setelah bendahara, si Yoga ini nawarin mau nyoba jadi PDD enggak gitu, Prof. Akhirnya ya udah, aku ambil bagian PDD video. Itu kan masih belum ada, masih aku sendiri situ. Jadi yang kayak teman-temanku kayak Nazril, Wistu Musa itu kan belum join. Mereka join waktu periode keempat diklat. Aku tuh dari periode ketiga itu udah megang PDD, akhirnya ketemu nih sama orang-orang circle video ternyata. Akhirnya habis ketemu circle video, nah disitulah improve bareng, bikin video bareng. Kita pernah di Pusdiklat itu project gila-gilaan sampai tembus 12 video dalam seminggu. Dan itu rata-rata film, iklan. Berat juga padahal tuh. Nah, sekitar 5 menit, 6 menit lah. Kalau dilihat kan video 6 menit, 5 menit dikit ya. Cuman produksinya banyak gitu. Nah itu project gila-gilaan, nggak tidur. Habis itu bener-bener 1 minggu itu full bikin video. Nah dari situ lah awal mula berkembang gitu. Dulu kan masih minjem HP orang gitu. Memang maba kan nggak boleh bawa HP ya. Jadi masih pakai HP orang, minjem. Kadang ada yang punya kamera, pinjam gitu. Ngeditnya masih ya tau lah standar-standar CapCut gitu kan. Masih belajar di situ. Ya awal mula emang gitu. Aku pikir kan CapCut ya gimana ya, awal mula kenal CapCut kan dikasih tahu sama si Yoga, ini ngeditnya pakai CapCut. Loh, emang CapCut bisa bikin sinematik ya? Baru tahu kan. Aku pikir bikin video kayak ala-ala sinematik itu harus pakai Adobe Premiere gitu kan. Dulu kan belum kenal, ada salah satu software namanya DaVinci Resolve. Itu belum kenal dulu. Yang paling masyhur itu kan CapCut sama Premiere. Nah, aku pikir bikin video sinematik itu pakai Premiere, ternyata CapCut juga bisa. Udah dari situ mulai nelusuri, mendalami CapCut lewat Pusdiklat tadi itu. Jadi memang ya tempat bersejarah aku buat belajar itu memang di Pusdiklat bareng teman-teman. Masya Allah. Ini circle-circle itu emang dari PBA semua atau emang dari random juga yang ketemu di Pusdiklat orang-orang media? Kalau di Pusdiklat alhamdulillah random. Si Nazril itu dari TBI, terus satunya ada namanya Musa Hidayatullah dari Ilkom. Ya dari Ilkom. Kita ya bertiga bareng tuh dari Pusdiklat. Dari awal-awal era Pusdiklat sampai kita mau selesai kan udah punya planning, pokoknya semester 6 udah kita fokus nggak di Pusdiklat lagi gitu biar ada yang gantiin gitu. Akhirnya kita bareng tuh dari semester 1, semester 2 kita bareng sampai semester 6. Akhirnya juga gara-gara di Pusdiklat bareng, kita ketarik ke panitia nih bareng juga. Awal mulanya dari ospek, bertiga ospek bareng. Habis ospek ternyata kita juga kader KA kemarin, bagian PDD juga, bertiga juga bareng lagi. PDD habis itu Alhambra kan semester 5 itu. Panitia semester 5, 6 itu Alhambra juga bareng kita. Alhambra bareng. Nah, terus itu kan kita udah mau naik Dema ya. Ternyata Dema juga bareng bertiga. Ya udah bertiga bareng terus. Jadi kemana-mana kalau ada PDD pasti ada bertiga ini. Oh, mantap. Menarik. Ini kalau misalkan dari organisasi kan berarti memang hampir bisa dibilang selalu ikut ya berarti organisasi ini? Iya, alhamdulillah Mas. Kalau kan kalau bisa lihat mahasiswa tuh ada yang turun di bagian prestasi, ada juga yang turun di bagian organisasi. Bahkan ada yang bisa dua-duanya, ada pun bisa gak kedua-duanya. Gak kedua-duanya ini bisa dalam arti mungkin ini kalau misalkan aku punya teman di kampus-kampus luar tuh kan ada yang juga yang dia fokus nyari duit, misalkan ada yang gitu. Berarti mungkin agak meninggalkan organisasi sama prestasi juga. Nah kalau dari Bani sendiri, ini dari organisasi kan udah dapat. Apakah termasuk mahasiswa juga yang
turun di prestasi juga atau bagaimana? Prestasi berarti dalam bentuk kayak lomba gitu ya? Lomba-lomba gitu. Alhamdulillah kan PDD kan kalau anak mapping ya, itu kan kayak satu jalur itu. Kita bisa PDD, kalau ada lomba video kita bisa ikut. Nah, kemarin kita pernah, ini bertiga juga nih. Pernah ikut waktu semester 3 itu namanya Muharram Cup. Dulu kan Muharram Cup ada lomba short movie. Kita juga pernah bikin short movie, alhamdulillah juara 1. Ya kan dulu masih belum berani buat ikut di luar gitu kan, masih di dalam kampus buat latihan. Terus juga ya Muharram Cup, seringnya Muharram Cup. Ana juga pernah tadi apa Muharram Cup ya? Pernah ikut Muharram Cup. Terus selain Muharram Cup juga pernah itu di semester 3 ada kredibel apa gitu namanya, perlombaan antara kredibel satu angkatan itu short movie. Nah itu aku juga ikut tuh sama si Nazril, sama si Musa juga itu, sama adalah beberapa aktor yang aku tarik gitu. Terus alhamdulillah juara 2 gitu. Terus juga pernah ikut kemarin waktu Laziswaf acaranya ISIF. Ada. Itu kan agak bergengsi ya, soalnya yang ikut bukan kampus Siman doang. Itu ada lumayan juga ternyata. Iya, Siman ikut, yang kampus C ikut. Jadi ya dibilang walaupun internal ya, cuman agak bergengsi dikit lah. Maksudnya kan ini antara kampus Siman nih sama kampus C nih. Nah, alhamdulillah juara 1. Itu kita bertiga juga. Terus kalau yang pernah ikut lomba di luar, cuman lombanya PBA. Jadi yang ikut itu Bara, Salam, Fatih di UHAMKA Jakarta. Itu lombanya nasional. Alhamdulillah juara 1 kemarin. Lomba short movie bahasa Arab. Itu terakhir kemarin sih yang di UHAMKA itu Jakarta. Itu semester berapa? Atau baru-baru ini juga? Semester 7 kemarin, awal-awal. Gak lama juga ya? Iya. Niatan ada mau ikut lomba-lomba gitu lagi nggak? Kira-kira? Kemarin sempat ikut, itu di Genbi bukan, lomba apa ya kemarinnya? Kalau nggak salah ini RUU Sisdiknas, lombanya MPR kalau nggak salah itu, yang lomba buat apa namanya menyampaikan aspirasi, tapi nggak lolos ini. Yang penyu-penyu itu kan? Yang penyu-penyu itu juga pernah Genbi, itu lomba Genbi Kris itu yang penyu-penyu. Oh iya, Kris. Itu penyu-penyu. Kita nggak lolos juga. Ya sebenarnya lomba seseruan aja sih, nggak terlalu serius. Kalau menang alhamdulillah, kalau nggak berarti belum rezekinya gitu. Oke. Kan awalnya itu kan dari coba-coba ya. Misalkan dari awalnya tertarik, oh menarik nih, ditekunin, ternyata tunggu sampai kemana-mana, dari organisasi dapat, panitia dapat gitu kan, prestasi dapat. Kenapa bisa gimana ya? Bilang kalau misalkan merasa kalau ini nih cocok nih buat Bani nih. Gimana sih kok bisa kepikiran? Kan ada orang yang ngerasa ini nyoba hal baru nih, tapi seru, tapi bisa ditinggalin. Ada juga aku tertarik nyoba lain. Nah, kenapa di dalam media ini, mungkin fotografi, videografi, bisa ditekunin? Sedangkan ada orang yang ya pengen nyoba-nyoba juga gitu loh. Nyoba-nyoba pindah-pindah. Kenapa mau ditekunin? Alasannya kenapa? Awalnya itu kan pertama suka. Kayaknya seru juga nih bikin video gitu kan. Bikin video, habis itu edit, jadi gitu kan, senang. Senangnya tuh waktu jadi itu kan, senang gitu. Habis dari suka jadi hobi. Nah, jadi kan kadang orang kan ada yang hobinya main bola gitu kan. Kalau hobi main bola pasti main bola terus nih. Hobinya mancing terus gitu kan. Nah, kebetulan aku pribadi kan belum punya hobi. Bola, kalau suka bola nggak suka-suka banget. Ya bola gitu. Misalnya kalau voli atau hobi yang lain, pernah dulu ikut UKM memanah gitu. Cuman nggak hobi kan. Jadi ya udah nggak ikut lagi. Akhirnya nemu nih, kayaknya ini jadi hobiku nih,
bikin video, ngedit. Tapi agak terlihat aneh sih sebenarnya hobi ngedit video. Itu kan ngedit itu kan lumayan pusing, habis itu nguras waktu, tenaga, belum lagi pikiran segala macam. Tapi kalau dijadiin hobi kayak ya seru-seru aja gitu. Aku pernah ngedit video itu acara internasional Arabic, pokoknya acara PBA kemarin, konferensi internasional itu. Itu dikasih project 9 Hamin 2. 9 apa tuh? 9 video? 9 video Hamin 2. Hamin 2 baru dikasih tahu list-listannya, 9 video harus jadi. Nah itu kan kalau dipikir-pikir kayak ini apa ini 9 video gitu kan. Aduh, udah Hamin 2 lagi, ini belum lagi mikirnya, ngeditnya gitu kan, bahan-bahannya. Tapi ya pertama karena tim kan, timnya alhamdulillah solid. Terus yang kedua karena juga hobi, jadi nggak keberatan gitu. Alhamdulillah ya 9 video itu jadi. Memang kalau udah jadi hobi ya nggak kerasa sih capeknya, kayak seru aja gitu. Sejauh ini kan dari 9, dari apa namanya? Mungkin 9 ini mungkin paling inilah angka paling banyak. Tapi menurutku banyak kan. Ada nggak sih yang ternyata lebih dari 9 ini yang lebih apa ya namanya? Deadline gitu. Lebih berat daripada ini, ada nggak? Yang lebih berat sih kayaknya waktu awal-awal dah. Waktu awal-awal. Awal-awal punya project-project gitu. Kayak kalau udah terbiasa kan 9 tuh masih pertama ya kalau timnya bagus ini masih aman lah gitu, masih bisa dihandle. Tapi kalau kayak masih mencoba buat gila-gilaan di media kayak Pusdiklat kemarin, itu kan kita memang targetkan 12. Dan itu kalau dipikir dengan kapasitas skill kita yang masih terbatas dulu, kayak udahlah gas aja lah gitu kan. Jadi dari 12 project itu malah melatih mental kita buat ini. Jadi kalau nerima project sebanyak apapun kayak coba aja dulu, coba aja gitu. Nggak merasa kayak ini kebanyakan ini nolak gitu, nggak sampai gitu. Jadi dari projectnya banyak sebelumnya kita buat, jadi udah kayak ini aku udah pernah ngerasain nih kayak gini nih gitu. Jadi nggak keberatan. Pernah sih banyak project itu, lebih banyak sih di ITLA. Awal-awal ITLA itu kan kebetulan aku di bagian ini ya, di bagian koordinasi. Sebelum itu kan belum pelantikan, jadi anggotanya masih free lah gitu kan anggotaku. Jadi semua desain itu dari awal sampai Hamin menuju ini pelantikan, itu semuanya aku desain tuh, banyak banget desain, habis itu video segala macam itu banyak. Tapi alhamdulillah ya gak berat-berat banget sih, karena udah pernah nyoba kan dari dulu, nyoba project yang berat, jadi kalau ketemu project ya jalanin aja gitu. Berarti nggak bisa apa namanya dibilangin, nggak memungkinkan gimana ya bahasanya? Pastilah ada kemungkinan tuh orang walaupun dia baru nyoba hal yang baru, tapi ternyata bisa mendalamin sampai sekarang lah, sampai dalam project sampai ini. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ya, walaupun dipelajarinya tuh mungkin 4 tahun 3 tahun langsung bisa sedalamin juga ya. Ada ini nggak sih kira-kira panutan, kan misalkan role model gitu. Iya. Kalau aku sendiri kan punya project ini, misalkan ini yang sering aku lihat kan mungkin Suara Berkelas sama Ardita Dika, contoh gitu. Kalau dari Bani, panutan dari segi ini lah, apa editing segala macam itu siapa kira-kira? Kalau panutan role model itu pertama ada namanya Alfat Imam Wildani. Dia guru sekaligus panutan. Pertama kali belajar desain kan dari beliau. Belajar desain dari Corel, habis itu Photoshop, bikin bumper logo gitu kan, cara nyari template gitu kan. Dulu kan nggak tahu, aku kira bikin logo itu kan memang dari nol ya. Kan dulu pernah belajar bikin bumper, ini aja cari template, diajarin katanya. Yaudah diajarin sama beliau, alhamdulillah bisa. Habis itu diajarin CapCut, color grading segala macam.
Kalau color grading CapCut lah, filter cara ininya gitu kan. Belajar dari beliau. Terus kalau untuk yang sinematik, aku lebih ke Anton Sky. Enggak tahu. Belum tahu ya. Ada namanya Anton Sky, Galang inilah yang anak SMA itu. Dan kontennya bagus-bagus itu. Tapi kalau sejauh ini itu kan untuk sinematik. Kalau ada acara-acara ataupun ini biasanya ya Imam Wuldani tadi itu biasanya aku nanya-nanya ke beliau gitu. Ini gimana konsepnya segala macam. Tapi pernah suatu ketika kalau aku lagi mau bikin sinematik itu nggak lihat ini dulu, langsung kebayang aja di kepala. Ini mau bikin kayak gini nih, mau bikin gini, jadi. Pernah sering tuh ya. Sering. Banyak jam terbang itu ya. Jadi kalau ya sering ini sih. Jadi semenjak jadi ikut ini sinematik segala macam, videografer, PDD ya. Algoritma yang ada di TikTok, Instagram itu berubah langsung semuanya. Semuanya full sinematik. Sinematik, habis itu ya biasanya gift loot gratis, ini segala macam. Bener. Habis itu shoot yang bagus segala macam gitu kan, tone warna. Jadi otomatis karena algoritma yang berubah, algoritma videonya berubah yang di Reels, TikTok. Jadi langsung kebayang nih, ini bagus nih gitu kan, kerekam di kepala. Jadi waktu mau bikin konten nih, lagi niat mau bikin konten gitu kan, sinematik. Tiba-tiba langsung kebayang nanti kontennya kayak gini. Edit langsung jadi. Rata-rata kalau konten di IG ku tuh semuanya full ini, imajinasi di kepala. Oke. Dari yang susah, dari semua tahapan, ini kan misalkan ada tahap-tahapannya kan kalau bikin konten tuh. Mungkin dari nyari bahannya dulu, tagging-taggingnya, atau enggak sebelum itu rencanain skripnya, atau proses editingnya. Mungkin dari semua itu, apa bagian yang paling sulit menurut Bani dalam prosesi permediaan itu, per-PDD-an? Bagian paling sulit itu yang di awal. Apa itu? Bikin skrip. Iya. Karena aku pernah kemarin itu kan penit TKA. Betul harus. Kebetulan short movie itu kan skripnya dari beberapa orang sih, aku, Adam, sama Nazril, ada yang ikut bantu gitu bikin. Kan skrip awal itu udah aku rancang, habis itu konsultasi. Jadi ada namanya kalau nggak salah script writer atau apa gitu ya. Pokoknya itu kayak narasumber. Kebetulan kan KA. Jadi otomatis cerita yang di dalam itu harus ada yang menyangkut KA. Nah, kebetulan kita kan ngambil tema tentang mahasiswa yang inilah yang pokoknya yang relate sama inilah kehidupan mahasiswa kan. Kita cari yang relate sama kehidupan mahasiswa, terus dihubungkan dengan itu nilai-nilai pondok. Kan sesuai dengan tema kan KA gitu. Kita ada bikin skripnya, terus kita laporin ke beberapa pembimbing. Ternyata diganti karena terlalu banyak dialog, kata beliau. Ini terlalu banyak dialog, nanti kesian aktornya gitu kan. Aktornya kesian, terus juga videonya juga kayaknya kalau di video kan kurang bagus sih bagus, cuman kurang pas gitu, kurang bagus, kurang keren gitu. Akhirnya ulang lagi dari awal skripnya. Nah, kebetulan itu kan masa-masa panas ya, kepala panas, terus ya gimana ya, kan pasti ada latihan, kita keliling, semuanya keliling, habis keliling duduk lagi di monitor, mikirin nih skripnya gimana. Sempat satu malam tuh aku keluar kamar, duduk di taman lah, di taman kampus. Habis itu kayak lama banget temenungnya sama temen tuh, sama ada namanya Aldiva, Nazril juga. Oh ya temenin, mau ini dulu, mau termenung bentar gitu, mau sendiri dulu. Duduk nungguin gimana skrip ini disuruh ganti semua, bingung kan mau ganti gimana. Pokoknya sampai tengah malam lah duduk gitu. Ini gimana ya skrip ini ya, bikin skrip doang itu. Soalnya ya kita juga bingung kan mau
nyangkutin antara nilai pondok sama kehidupan mahasiswa yang sekarang itu gimana gitu kan. Terus nilai apa yang mau dibawa gitu. Akhirnya balik, besoknya habis kan latihan itu kita daur. Ya biasalah panitia itu kan ada percikan-percikannya kan. Percikan-percikan panitia biasa itu. Iya biasa. Kebetulan itu kan dari aku sendiri percikannya sama sesama PDD. Ada salah satu inilah problem lah. Habis itu ada percikan di sana. Setelah percikan harusnya sorenya itu harus laporin lagi skrip yang terbaru. Sedangkan skrip terbaru belum ada. Jadi habis ada problem gitu di antara PDD. Tiba-tiba kepikiran kayaknya kalau marah-marah gitu keren deh kalau jadiin ini short movie gitu kan. Akhirnya waktu takdim laporan skrip yang terbaru sama beberapa pembimbing, ini gimana skripnya? Aku coba laporin gimana kalau short movie-nya itu mahasiswa yang ikut panitia, terus juga dia terbebani dengan proposal skripsi segala macem, khutbah Jumat, ya semester 7 lah kan. Terus mentor diskusi gitu kan. Pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan yang mana terkumpul semua di kepalanya, terus dikasih satu percikan sama panitia. Kamu dari mana aja sih gitu. Ini loh acaranya bentar lagi, kok belum selesai gitu. Otomatis kan meledak di situ. Itu dari situ tuh mulai awal mula skrip itu. Hasilnya kalau ditarik lagi ya, itu skrip itu 11-12 sama apa yang terjadi kemarin. Kisah nyata. Kisah nyata. Pertama yang percikan itu, terus yang takdim khutbah. Aslinya kan aku tuh tanggal 13 Mei ya. Hari Jumat itu khutbah. Cuman ya ada komunikasi lah, mau ngurus ini dulu skrip KA bentar belum selesai. Terus yang masalah skripsi, aku kan udah sempro dari semester 6 ya. Sampai KA itu belum ditulis tuh. Masih belum kebayang lah, masih mikirin ini masih ada panitia, ntar dulu lah, masih ada panitia gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang udah menuju inilah bab 3, udah mau bab 4 gitu. Jadi organisasi sebenarnya enggak buat kita ninggalin kewajiban di kuliah. Malahan jadi nilai plus. Jadi banyak yang kita dapatin, misalnya di dalam kelas kita dapatnya materi yang kita pelajarin yang sesuai prodi kita. Di luar kelas ya itu nilai-nilai plusnya banyak. Ada yang di dalam kelas nggak diajarin, di luar kelas kita banyak. Oke. Tapi kan kalau misalkan kita lihat ada perbedaan ini antara dari yang ditekun di prodi. Misalkan antum, saya Ban ini kan di PBA. Sedangkan kalau di luar kelasnya di PDD lah misalkan di media gitu. Itu kenapa memilih untuk menekuni beda yang berbeda di luar kuliah, sedangkan kuliahnya itu lebih ke bahasa Arab gitu loh. Kan tuh kayak nah, beda jalur gitu loh. Bahasa Arab, kenapa nggak yang berhubungan dengan bahasa Arab juga gitu loh? Yeah. Kenapa memilihnya yang berbeda arah gitu? Itu alasannya apa? Mungkin ada pengaruhnya sama pemilihan. Aku kalau prodi bahasa Arab karena pengen ini, kalau media pengen ini. Ya kan kalau orang sekelas melihat, ini kok PBA malah ke desain sih loh, nggak salah prodi gitu. Misalkan gitu. Itu gimana tanggapannya? Salah satu dari alasan kenapa aku lebih fokus ke PDD ya. Pertama, ini sebenarnya di antara mahasiswa PBA, BSA atau apapun itu, ada salah satu problem yang mana di ITLA itu kita naungi. Salah satunya adalah permasalahan desain. Kalau kita lihat dari desain-desain anak-anak PBA, BSA, pasti rata-rata mereka kalau nggak pakai bahasa Inggris,
Padahal PBA nih. Tapi kok posternya bahasa Inggris gitu. Bisa Nah, jadi. Oke, kalau oke. enggak pakai dia PBA cuman posternya bahasa Indonesia. Nah, di situ kan itu salah satu apa namanya? Salah satu tujuan dari Medinfo Itla. Jadi menaungi problematika para desainer, content creator, PBA ataupun BSA yang mana memiliki kesulitan dalam membuat desain bahasa Arab, konten bahasa Arab itu gimana sih, desain bahasa Arab itu gimana sih. Jadi mereka punya rujukan gitu ke Itla. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau dilihat sih ya juga sih karena rata-rata kadang mereka bikin poster pakai bahasa Indonesia. Iya, Antara bener, mereka bener. sebenarnya nggak salahnya kalau kita salah pasti kita belajar dari kesalahan ya kan. Cuman karena takut salah, jadi terpaksa pakai bahasa Indonesia gitu loh. Ya kalau salah pasti ada yang ngingetin gitu, ngingetin terus dibenerin apa yang salah, pasti dikasih tahu ini salahnya yang ini, akhirnya kita tahu gitu. Jadi memang agak sedikit penyakit sih kalau takut salah itu. Jadi memang itu kita menaungi beberapa prodi yang ada di kan Itla itu dibagi beberapa bagian ya. Kebetulan kita di DPW 4 namanya Dewan Pimpinan Wilayah 4 itu menaungi Jawa Timur, NTB sama Bali. Jadi semua kampus yang ada PBA, BSA yang terdaftar Itla itu kita naungi. Nah, jadi kita naungi terus mereka yang para desainer juga kita naungi juga problem mereka segala macam. Dan alhamdulillah juga kita kemarin buat workshop gitu kan untuk para desainer bahasa Arab, pemilihan font segala macam gitu. Karena memang ini sedikit problem gitu beberapa himpunan. Itu mungkin salah satu dari motivasi Ana ya buat mendalami desain segala macam. Boleh. Ternyata ada ini ya, ada hubungannya juga ya. Walaupun sekelas orang kan ngeliatnya, sebenarnya bahasa Arab desain gitu kan, beda. Jadi ternyata ada masalah yang bisa diselesaikan dari situ. Menarik. Kalau misalkan dari ini, apa namanya, kan tadi organisasi udah disebutin Pusdiklat, ya kan? Terus di Itla, kalau di Dema sendiri lah, kan tadi Itla sama Dema pembukaannya kan. Kalau dari Dema, itu apa ya namanya, project kayak kan kalau di Itla tadi, problem yang di solve kan yang masalah desain tadi. Kalau di Dema sendiri ada nggak kira-kira? Kalau di Dema sendiri sebenarnya ada. Itu kita menaungi beberapa video-video mahasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kesulitan dalam ngedit video segala macam. Biasanya datang ke Dema ataupun kalau ada acara gitu, Dema bakal menaungi gitu. Acara-acara ada misalnya sebenarnya Dema itu kalau untuk ini ya, untuk tujuannya menaungi problematik mahasiswa yang khususnya di PDD ya, itu belum sebenarnya, cuman kalau ada mahasiswa yang butuh bantuan segala macam mau belajar gitu, kita open gitu. Cuman ya kembali lagi dari apa namanya, sudut pandangnya. Kalau di Itla kan memang udah tertulis ya tujuannya ya. Kalau di Dema sebenarnya mungkin udah tertulis, cuman kita dari Dema juga mungkin lebih fokus ke publikasi. Cuman kalau ada beberapa mahasiswa yang butuh bantuan atau butuh belajar, kita ready. Kemarin ada dari anak Ilkom, dari anak TI gitu. Kita baru apa namanya, sharing bareng gitu tentang video segala macam pernah. Gitu. Oke. Kan kalau ini tadi yang agak bahas yang skrip, kan tadi paling susah skrip ya. Tapi kalau skrip itu kan jatuhnya ke kayak short movie, short film gitu ya. Berarti kalau di luar dari short film, short movie, kayak konten desain lebih gampang ya daripada ini pembuatan short movie, short film. Sebenarnya di antara kedua itu ada susah gampangnya. Kalau di film short movie itu kan susahnya dari pembuatan skrip, naskah
filmnya itu, sama gambaran-gambaran shootnya gimana gitu kan, peletakan kamera segala macam itu harus ditata, cahayanya gimana, terus aktornya gimana gitu, pemilihan aktor juga itu harus penting itu, kalau salah pilih aktor susah, kita yang kesusahan nanti. Nah, terus kalau di konten-konten biasa malah skripnya yang gampang, tapi editingnya yang susah. Pasti banyak efek segala macam kan, efek-efek typing, sound effect, musiknya harus ini harus sesuai dengan tema, kayak gitu. Jadi ada plus minusnya lah, susah gampangnya ada. Kalau dari aktor sendiri biasanya yang paling susah ketika yang jadi permasalahan ketika salah milih aktor itu masalahnya timbul dari mana biasanya? Entah atau mungkin kurang ekspresi atau mungkin susah ngafalin naskah. Problemnya aktor biasanya di mana? Problem aktor itu ada di ekspresi, selama ekspresi kurang. Terus kedua, dia nggak bisa, ya itu ekspresi, terus dia kalau itu kan skrip kan ada naskahnya. Sebenarnya naskahnya tuh kalau dihafalin ya bagus gitu kan kalau dihafalin. Tapi kalau misalnya udah tahu nih ini poin dari dialog ini apa, terus dia ngungkapinnya pakai bahasa sendiri, itu lebih bagus lagi. Nah, ini masalah aktornya itu dialognya itu, dialog ekspresi. Itu kadang ada yang aktornya yang nggak bisa ngingat dialognya apa, ada yang nggak bisa berekspresi gitu. Jadi memang pemilihan aktor memang benar-benar harus fix gitu dari awal. Saya nanti kalau udah ketarik aktor, ternyata nih gak cocok gini, udah taking di pertengahan baru ini kayaknya nggak cocok, nggak enak juga gitu. Memang dari awal harus diseleksi gitu kalau pemilihan aktor. Dari sekian banyak kegiatan yang diikutin, mungkin Pusdiklat, Itla, Dema, apalagi tadi ya, segala macam itu, gimana caranya memanage semua gitu dari kesibukan pribadi atau enggak acara-acara dalam kampus atau luar kampus? Gimana Bani bisa memanage waktunya dan semua proyek yang diberikan? Untuk memanage semuanya itu, aku tuh biasanya bikin list-listan. Jadi ada list tugas kuliah, list project dalam kampus, sama list luar kampus. Misalkan nih di antara 3 ini ada yang bertabrakan. Tapi biasanya kan kalau tugas kampus, kalau tugas dalam kelas pasti ada jangka waktunya kan. Misalkan hari ini aku ada project kampus video gitu. Cuman habis kuliah tadi ada tugas kuliah. Tapi antara 2 ini kita lihat nih pertimbangan waktu deadline-nya antara tugas ini atau video ini. Kalau videonya lebih deadline-nya lusa atau berapa, berarti videonya dulu yang aku kerjain gitu. Tapi juga dilihat juga antara tugas ini sama project mana yang lebih duluan selesai gitu. Kalau tugas yang di kelas duluan selesai, tugasnya di kelas dulu yang aku kerjain gitu. Nah, kalau yang di luar kampus, misalkan di luar kampus ada project nih, ya kita harus ngorbanin salah satu dari 2 ini tadi. Tapi yang di dalam kelas harus wajib, karena kan kuliah itu kan kewajiban ya. Kan organisasi segala macam itu kan cuman ibaratkan sunnah gitu, nggak wajib-wajib banget gitu. Tapi kalau kita dikasih amanah, nah kita lihat dulu nih, kalau aku tuh biasanya gitu, misalnya dikasih project nih sama kampus, sama Dema lah biasanya kan, ini nanti edit video ini ya, misalkan video 17 Agustus misalkan, kita lihat nih kegiatan yang di luar kampus ada nggak, sekiranya ada ya apa salahnya gitu kan, kita konfirmasi, ngomong baik-baik, maaf ini ada kegiatan luar kampus tanggal sekian, kayaknya belum bisa gitu. Jadi intinya sih komunikasi itu kan kunci ya. Jadi apapun kesibukan segala macam harusnya komunikasi, daripada nanti kita terima ternyata ini kan keteteran, akhirnya proyeknya nggak selesai gitu. Itu malah nurunin kepercayaan orang gitu. Kan kepercayaan orang itu kan mahal ya, jadi memang harus dijaga gitu. Dan intinya di antara 3 ini harus kita lihat lah waktunya, rentan waktu segala macam, deadline segala macam itu dilihat. Ya
harus punya selisih-lisih lah antara kewajiban organisasi yang di dalam, apabila kalau ada organisasi di luar juga di list gitu. Nah kalau mendadak gimana, ya itu tadi komunikasi. Iya. Berarti intinya dari kita butuh lisan untuk membandingkan, oh nih fokus tugas kuliah, tugas dalam kampus sama luar kampus. So ketika emang ada yang kita nggak bisa handle, tinggal dikomunikasikan. Iya. Oke. Boleh. Kan kalau dilihat yang bisa, ini buat anak sendiri ya, buat aku sendiri ya, yang bisa desain video kan bukan aku sendiri. Nah mungkin jadi apa namanya, jangan pernah merasa kayak kita tuh paling dibutuhin gitu loh, tau nggak? Makanya aku lagi dibutuhin banget nih gitu kan, orang paling dibutuhin nih gitu kan. Malah kalau kita disuruh ngedit segala macam, di situ kita malah merasa lebih bodoh. Maksudnya apa? Pasti dari desain itu bakal ada evaluasi ya. Evaluasi, oh videonya kurang gini. Nah, dari evaluasi itu kan hasil video kita kan. Nah, dari hasil video kita itu kita malah lebih improve gitu, lebih tahu apa yang sebelumnya kita nggak tahu. Aku tuh biasanya punya problem di sound ini, editing sound, musik, efek, emang kurang di situ. Ya, tapi sering berjalannya waktu, sering dikasih project kan, akhirnya tiba-tiba refleks sendiri gitu. Oh ya, jangan lupa ngatur volume sound. Biasanya kan sound efeknya kegedean, kalau musiknya kegedean, suara voice overnya kecilan gitu, ketinggalan. Nah, gara-gara sering ada project, jadi sebelumnya aku nggak tahu, akhirnya tahu gitu gara-gara project. Jadi bukan berarti gara-gara kita dikasih project kita tuh paling bisa gitu, enggak. Malahan kita belajar di situ, banyak belajar, banyak latihan biar nanti kalau kita dikasih project berikutnya kita tuh langsung peka. Jangan lupa langsung peka nanti urutan editingnya dari mana dulu, ini segala macam gitu. Langsung peka. Oke. Ini mungkin ketika kita turun di media kan khususnya, adalah orang tuh nggak semuanya suka, kita tahu kan. Mungkin dari pendapat Bani sendiri, gimana kita menghadapi haters gitu kan? Pasti kan ada aja orang nggak suka gitu, nggak bisa pungkiri. Nggak semua orang bisa suka kepada kita. Gimana Bani menanggapi haters gitu, yang nggak suka sama karyanya mungkin atau nggak personalnya sendiri, gimana cara menanggapinya? Kalau aku sendiri ya, aku tuh pernah dengar satu kalimat, tapi nggak tahu ya kalimatnya benar apa enggak. Kalau mau jadi content creator, jangan pernah takut pokoknya kalau pengen jadi content creator, nggak sah jadi content creator kalau nggak ada haters. Karena setiap content creator pasti ada hatersnya kan. Ada aja yang suka, entah itu nggak suka dari kontennya kah, atau cara pembawaannya kah, atau ya banyak lah gitu kan. Nah itu ya standar, ya semua orang kan pasti punya haters ya. Tapi kan haters juga ya pasti ada masa bosannya gitu. Jadi kalau ada haters, kalau aku pribadi ya diamin aja gitu. Ya mereka mau sampai berbusa gitu, mau ketik komen segala macam, mau ngomongin apa ya. Kan ya hidup hidupnya kalian kan. Ya aku hidup aku gitu. Terus kalau kalian nggak suka gitu, ya terserah gitu. Yang penting ngonten, berkarya, udah itu aja. Kan ya kalau ngurusin haters juga capek juga ya. Mending ya fokus ngurusin ini diri sendiri, improve gitu kan. Terus ngurusin kewajiban kuliah daripada ngurusin haters kan. Haters juga nggak digaji. Mending kalau hatersnya orang asli, kalau hatersnya dibeli, nah ngeluarin uang lagi kan, nggak yang ngeluarin uang yang nggak berguna gitu. Lebih baik yang apa gitu, wakaf atau sedekah daripada beli haters gitu kan. Aneh banget gitu kan. Kadang kan sering tuh pernah di akunku tuh haters, akunnya kosong,
Nah, ini akun Oh beli iya, nih. iya. Ini ada orang yang mau beli akun ya, mending beli apa gitu kan, makan kenyang daripada beli haters kan, dapat untung kagak gitu kan. Yang dosa. Nah, ya kadang kan aku pribadi kan diamin hatersnya, cuman ya adalah beberapa teman-teman gitu yang ribut di komen gitu, tapi ya aku biarin gitu ya, udah nggak apa gitu, mereka ribut, intinya mereka punya masalah, ya aku nggak ada masalah sama kalian gitu. Kalau ada pun masalah ya mohon maaf gitu kan, ya ngomong baik-baik apa salahnya gitu. Masa mau apa musuh-musuhan kalau ada salah omong tingkah segala macam kan, kalau ada kata maaf kenapa enggak gitu kan, bisa saling maafkan kalau ada salah, kalau memang kurang dari kata maaf ya apa gitu omongin gitu kan, komunikasi, omongin baik-baik maunya apa gitu kalau ada salah. Itu ya santai aja sih kalau ada haters, ya semua orang juga punya haters gitu kan. Oke. Ini mending ya nggak usah capek-capek lah ngurusin Iya. haters yang gimana, mau serah mereka gitu. Intinya gitu ya. Oke. Kalau mungkin dari selama ini ditemani lah, selalu ditemani dengan teman-teman ini. Karena sempat dapat ini juga kan, sampai disampaikan sama insight-insight dari mungkin dari orang lain. Kalau misalkan Ban ini benar-benar effort. Kalau misalkan pengen membuat suatu karya lah, dan karya seni, entah dalam di foto-foto, dalam video. Kenapa begitu apa ya? Motivasinya mungkin kenapa bisa begitu effort banget nyumbangin setiap karya yang diciptakan gitu loh. Alasannya apa itu? Motivasinya apa? Apa ya? Ini bisa diceritain dulu lah, salah satu contoh effortnya gitu. Salah satu contoh effort ya, itu waktu salah satunya ya, waktu KA misalkan nih pagi sama siang kita taking, habis itu langsung edit, nggak ada jeda, nggak ada istirahat, langsung edit. Ya palingan kalau ada waktu sholat, kalau makan, kalau pengen jalan nih ke dapur ya makan, kalau enggak ya udah lanjut ngedit. Biasanya pernah ngedit sampai jam 4 subuh, 5 subuh, pernah ngedit sampai ya inilah 24 jam itu pernah di depan monitor lah gitu. Pernah. Tapi salah satu goals yang yang jadi motivasi Ana pengen bikin video itu bakal bikin orang senang gitu. Dari video itu orang bakal senang gitu. Pokoknya goals dari tujuan video itu kan aku tuh pengen bikin orang senang. Kan kalau bikin orang senang kan dapat pahala ya. Boleh. Jadi ya walaupun cuman sekedar orang senang, ya itu menurut aku sih salah satu hadiah yang paling mahal sih selama jadi editor. Apalagi waktu ketika videonya ditayang itu. Kan heboh itu di hall itu heboh. Itu hadiah yang menurutku yang paling berharga selama jadi mahasiswa. Itu maksudnya hadiah yang aku capai dengan perjuangan bersama beberapa teman gitu kan, sama tim. Dan menurutku tuh itu yang paling mahal sih, daripada sebatas uang segala macam. Malah lihat orang seneng dengan hasil karya itu malah lebih senang gitu, kitanya yang lebih senang, bukan walaupun audiensnya senang gitu kan lihat videonya, malah kita yang lebih senang gitu. Senang banget. Itu sih salah satu motivasi terbesar kenapa se-effort itu. Apalagi waktu diklat itu sampai 12 project bikin film. Ya itu, aku kan emang kalau dibilang introvert semi introvert kali. Kalau disuruh ngomong depan umum segala macam itu kan masih berani, cuman kayak masih ada rasa kayak was-was gitulah, takut dikit gitu. Jadi memang waktu diklat itu kan aku jarang dikasih ikut fordat, habis itu ngajar. Tapi
tapi emang difokusi di ini. PDD. Jadi emang PDD itu kan salah satu bukan penyakit sih, salah satu kekurangan PDD kan nggak dikenal anggota ya. Kan biasanya anggota tuh bagian acara, e-com produk udah di sini dikenal. PDD mah keliling, cekrek balik gitu kan ngedit. Jarang gitu. Jadi kadang dibilang iri sih ya, bukan iri sih, maksudnya mereka pada kenal gitu kan sama panitia. Yang PDD mah di pojok pegang kamera gitu kan, biasa. Tapi ya di situ kita mau ada hadiah lah buat mereka gitu, dokumentasi, video, film. Ini memang kita effort bikin bagus-bagus, begadang, tidur di kantor, habis itu bangun-bangun di depan laptop gitu kan, ketiduran, bikin video 12 itu bah. Habis itu waktu ditayang mereka senang, nah kita yang lebih senang gitu. Jadi ibarat kata kita mungkin nggak bisa bareng kalian 24 jam gitu kan, kayak yang Pusdiklat ya, barangkali 24 jam nggak bisa ngasih kalian ilkom froda segala macam, taksim ngasih makan gitu kan, nasi segala macam, bimbing kalian jadi pengurus asrama. Tapi setidaknya kita ada hadiah lah buat kalian gitu kan, sebelum kalian pulang gitu kan bisa ada video itu. Itulah sedih dari banget kita tuh. sedih banget. Iya. Kalau aku berarti kan juga pernah sempat ini juga panitia Pusdiklat juga. Awalnya bukan sih ya, asrama lah. Biasanya kan asrama kalau awal-awal gitu kan. Yeah. Asrama, terus sempat acara juga. Terus kemarin tuh terakhir 2 kali jadi PDD yang naik Malaysia, sama terakhir kemarin tuh Trenggalek. MTS Trenggalek itu juga sempat jadi PDD juga kan. Ya gitu yang serunya. Kadang memang ini sedikit cerita aja. Kadang sampai burn out gitu loh, kayak gimana ya, bangun subuh terus yang ngedokumentasiin baca Quran, habis baca Quran ganti foto lagi yang ilkom froda itu foto lagi, mesti makan dokumentasi lagi, masuk kelas dokumentasi lagi, itu masuk kelas ada video lah highlight gitu kan. Siang malam, terus itu kayak nggak ada jeda, baru bisa bener-bener tenang tuh biasanya kalau mau nyuri waktu ngedit tuh waktu latihan siang, muter bentar langsung lanjutin edit. Kalau nggak malam, biasanya kadang sering izin kumpul evaluasi panitia biasanya. Izin dulu, itu kan ini sampai jam malam, sampai ya begadang lah jam 12 gitu. Paling cuma kuatnya jam 12 karena ya besok pagi udah taking lagi gitu kan. Dan pada akhir di ending banget itu biasanya gini, yang gimana ya, kayak hampir di setiap daurah itu acara Pusdiklatnya tuh setiap penutupan mesti kayak nggak afdol kalau anggotanya itu nggak nangis di video yang set itu. Iya. Nah itu banget itu Kak. Seru aja. Tapi sebenarnya ini sih yang jadi target panitia tuh kemarin, targetnya supaya anak yang cowok ikut nangis. Karena kalau cewek nangis tuh hampir itu sering kan, yang cowok jauh hati biasanya susah kan. Nah targetnya tuh gitu. Kemarin alhamdulillah ya misal yang Trenggalek kemarin tuh, yang cowok ikutan nangis juga akhirnya. Agak berat juga tuh. Ada kan rame Bara, Manar, Firdaus gitu. Jadi membantunya banyak. Gini tuh sih kalau dari aku. Tapi memang kalau dilihat kan kayaknya PDD itu mencakupi semua bagian ya, dari pagi sampai ketemu malam, pagi lagi itu pasti selalu ada gitu kan, edit, taking, nyuri waktu, nyuri makanan juga kadang nggak kebagian makan ya, kadang yang kadang ngedit sampai lupa makan, ngedit sampai lupa ini, emang perjuangan sih. Tapi ya kalau lihat mereka senang, kita juga ikut senang gitu. Oke. Kalau di jadwal biasanya kan kok jadwal pengajaran gitu, hari ini yang jadi pengawas kelasnya, tiket kelasnya ini,
panitia ini, si A, si B, si A, si B, si C, D ini. Kalau aku waktu itu pernah lihat jadwal piket kelas gitu kan. Langsung, alhamdulillah nggak ada namaku. Ternyata di bawahnya NB, PDD selalu, PDD tiap hari. Itu kan, loh, ini apa ini kok PDD tiap hari? Itu sih. Jadi guys rasa full timer. Mungkin gitu. Kan dari setiap panitia tadi ada namanya Nazril sama Musa kan tadi ngesebutin. Ada nggak pesan buat Nazril sama Musa? Siapa nanti mereka nonton video ini kan, sama menemani gitu kan, menemani perjalanan. Pesan yang bisa disampaikan ke mereka berdua terusnya. Buat Nazril, Musa, ada satu lagi. Siapa lagi? Rizky Mulyajaya. Itu saksi bisu juga itu. Soalnya kan aku kan sebelumnya belum punya kamera ya. Ini sedikit cerita ya sebelum itu ya. Belum punya kamera. Emang sebanol lah. Jadi aku tuh intinya belajar aja, nggak butuh mau device-nya bagus, apa jelek, intinya belajar gitu kan. Nggak lihat dari device gitu. Alhamdulillah kenal sama Rizky Mulyajaya itu waktu ada panitia gitu kan. Ternyata dia punya kamera. Akhirnya kita bahasanya kayak mutualisme inilah, simbol apa? Mutualisme inilah. Dia ngasih aku pinjam kamera, aku ngajarin dia ngedit video. Simbiosis mutualisme gitu. Jadi akhirnya dia kan punya kamera cuman belum bisa memaksimalkan dalam editing ya, kalau grading segala macam. Akhirnya kita saling sharing lah, saya sharing dari situ deket gitu. Nah itu kan dari panitia semester 5 dari 3 tuh nambah 1 itu yang Rizky Mulyajaya itu. Akhirnya dari 4 orang, aku, Nazril, Musa sama Rizky Mulyajaya sampai KA bareng terus. Nah gitu. Jadi yang Rizky MJ lah, MJ ya singkatan namanya ya. Rizky MJ ini dia salah satu saksi apa namanya? Saksi aku buat belajar pakai kamera gitu. Lebih mendalam pakai kamera. Kan sebelumnya kan pakai HP ya. HP ya udah tinggal taking, masukin filter jadi. Kalau kamera lebih rinci lagi. Ada profile picture segala macam. Habis itu setting gamanya gimana, habis itu S-gamutnya gimana, pakai profile picture nomor berapa, pokoknya ribet lah kalau kamera itu. Nah di situ aku lebih memaksimalin buat belajar kamera tuh karena Rizky MJ. Mungkin untuk mereka bertiga salah satu kalimat ya mungkin ya sebenarnya kalimat terima kasih sih nggak cukup sih ya. Karena kita udah jalan bareng, improve bareng gitu kan, kemana-mana bareng, kalau ada agenda, kalau lagi keluar kampus segala macam bareng gitu, kalau ada project tiba-tiba bikin sinematik gitu bareng gitu, improve bareng lah. Tapi kalimat terima kasih itu kurang banget sih kayaknya, kayak mau ngasih sesuatu tapi apa ya menurutku sih yang paling berharga yang paling berharga ya daripada hadiah terima kasih itu bareng terus sih kemana apa, walaupun udah nanti kan udah semester 7 ya, walaupun nanti udah alumni, udah keluar, udah mencar kemana-mana, hal yang paling berharga daripada hadiah ya itu tetap bareng nih, kemana-mana bareng, walaupun terpisah mungkin ya kita tetap masih bisa ngobrol gitu, masih bisa kumpul lagi lah intinya. Itu sih yang paling mahal sih kayaknya. Kalau cuman ya terima kasih dengar udah lupa gitu kan, kalau kita ngasih masa makan segala macam kenyang nanti lapar lagi gitu, ngasih barang nanti hilang gitu. Tapi yang nggak bakal hilang itu kan persahabatan ya, itulah bareng terus gitu. Itu mungkin hal yang paling berharga lah menurutku tuh, hal paling berharga lah kemana-mana bareng ya. Nanti kalau ada project bareng lagi gitu kan, sekiranya
kalaupun ada reuni nanti kan, misalnya reuni kampus atau apa, kalau bisa nanti ya bareng lagi lah, ketemu lagi gitu. Emang kayak sebenarnya sayang banget sih kalau udah nggak kerasa gitu, dari dulu bareng terus sekarang udah semester 7 udah ada yang magang, udah ada yang pulang, udah ada yang skripsian segala macam. Kayak kalau ditinggalin tuh ya kerasa banget gitu, sedihnya gitu lah. Susah sih mau diungkapin pakai kata-kata, cuman ya harapan pribadi ya, nanti kalau udah selesai ya tetap bareng lah gitu, jangan sampai hilang kabar gitu ya, karena dari awal kan kita udah improve bareng, udah belajar bareng gitu kan, udah panitia bareng, capek-capek bareng gitu, begadang bareng, taking segala macam, drama lah apalah gitu kan, ada aja drama panitia itu ya. Kalau diingat sih emang agak ini ya, kalau kayak problem-problem itu agak kayak agak nyesek ya. Cuman kalau udah beberapa hari jalan kayak lucu aja gitu. Kemarin kita berantem gara-gara ini loh, gara-gara ini gitu. Tapi dari situ malah persahabatan antara kita itu malah lebih makin kuat gitu. Ya itu sih pesan dari pribadi ya. Boleh. Dan juga sempet ini sih, ini agak jokes nggak jokes gimana ya. Kalau kata Nazir, Bani suka kucing. Itu biasa itu. Ini hal biasa. Kok bisa suka kucing ini? Ya gimana ya? Gak tau ya, ya suka aja gitu. Suka aja. Bang dari dulu suka gitu. No, fun fact kata Nazir. Mungkin ini sih pesan buat tapi pesan lebih ke kreativitas sih, gimana kita caranya buat jadi orang yang selalu kreatif gitu. Apa sih kiat-kiatnya biar jadi kreatif? Pesan ya, mungkin buat teman-teman yang content creator ataupun ya visual lah, media visual segala macam. Sebelumnya di sini aku pribadi bukan berarti paling jago, bukan berarti paling pro lah, paling suhu lah, enggak lah, kita sama-sama belajar gitu kan. Aku juga belajar dari nol gitu di sini. Jadi nggak ada kata suhu, nggak ada. Pokoknya sama-sama inilah fastabiqul khairat lah dari awal sampai akhir. Pesannya buat teman-teman yang ini ya jangan pernah takut buat mencoba. Dan juga jangan pernah takut insecure. Karena kan ada orang insecure sama, device-nya lebih bagus gitu. HP ku Oppo, HP dia iPhone gitu kan. Padahal aku juga belajar dari awal pakai HP Oppo gitu kan. Emang gak ada alasan kalau device mau apapun, mau kamera, mau HP. Kalau ada kamera alhamdulillah, kalau ada ya udah gunain seadanya gitu kan. Nah, jadi jangan takut mencoba, cobain aja dulu gitu kan. Jalanin, improve terus, habis itu ya sering-sering lihat konten-konten orang, desain-desain orang. Kan ada kata amati, tiru, modifikasi ya. Itu harus diterapkan itu. Diterapkan, belajar lagi. Insya Allah nanti kalau karena sering coba, sering ini praktek, nanti bakal keasah sendiri gitu. Pertama dari idenya, dari kreativitasnya, shootnya. Ini kalau ada kesempatan, ada rezeki gitu kan, nah, baru kita upgrade segala macam kalau mau yang upgrade gitu. Tapi emang karya itu kan nggak lihat dari device ya, tapi dari isinya itu loh, video yang dihasilkan itu. Nah, videonya itu bermanfaat gak buat orang gitu, videonya itu bagus nggak, videonya itu ada nilainya nggak gitu. Itu kan yang dicari orang. Kadang kalau kita lihat dari konten-konten sekarang ya, itu kan malah gak ada nilainya ya. Kayak ya antum tahu sendirilah kita ya, konten-konten di Reels ini kan. Ya, kita sebagai mahasiswa harusnya kan, sebagai mahasiswa dan juga sebagai content creator ya, harusnya konten-konten yang bernilai itu yang harus FYP, bukan konten-konten yang kayak gitu. Ya bukan berarti ini ya,
bukan menyalahkan ya, cuman ya apa salahnya gitu kan kita bikin kontennya ada nilai plusnya gitu. Terus coba nggak usah takut, nggak usah minder sama device orang ini segala macam. Terus ya bangun circle lah, bangun circle teman gitu kan, cari kalau ada kakak tingkat atau apa, datengin aja buat belajar. Nggak mungkin kalau nggak diterima gitu, kalau mau belajar ini segala macam pasti diajarin gitu kan. Dalam hafazat juga al ilmu bila amalin kan, ilmu yang tanpa amal bagaikan pohon tanpa berbuah kan. Jadi ya percuma kalau aku pribadi bisa editing, bisa memaksimalkan kamera segala macam, tapi nggak diajarin ke adik-adik tingkat, ke teman-teman yang lain kan percuma gitu. Buat apa? Ya kalau buat sendiri mah hidup mending hidup sendiri gitu, nggak usah hidup ini kan. Kita kan di dunia kan hidup bareng-bareng kan. Ada si A, si B, si C, kita hidup bareng ya. Ya ilmu ya harus diamalkan. Kalau di dokumentasi kan mengamalkan ilmu kan bukan cuma sekedar kita tahu terus kita praktekkan. Itu memang udah alurnya gitu kan. Tapi kalau menurut pribadi ya, kalau di PDD itu mengamalkan ilmu PDD itu dengan mengajari yang lain ke orang yang lain gitu. Gitu. Iya, belajar terus sih, belajar sering-sering lihat konten orang, sering-sering praktek, sering ya perbanyak jam terbang lah. Apalagi kalau soal panitia ya. Kalau kita ditunjuk panitia nih, khususnya di PDD, maksimalin gitu. Jangan sampai aku nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa editingnya lebih bagus, aku nggak bisa apa-apa gitu. Lah malahan kalau editingnya bagus, sering ketemu dia buat dipantau, diliatin, oh kayak gini cara ngedit, oh gini. Kebanyakan orang yang nggak tahu cara nyari sound effect di mana, misalkan ya, nyari musik di mana, nyusun timeline di mana. Nah, karena kita panitia sama orang yang bisa, nah itu malah jadi kesempatan. Malah kita nggak nyuri waktunya. Misalkan nih, ya, kita mau belajar, dipertemukan. misalkan nih si A jago editing, si B mau belajar, tapi mereka nggak di dalam kepanitiaan. Ngechat lah si B ini, ayo aku mau belajar nih, pasti nanti ya si A kepotong waktu A B C sekian kan, kepotong waktunya. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya, cuman kita nggak enakan aja gitu kan memotong waktu dia, mungkin dia mau olahraga atau mau apa gitu kan, tapi sebenarnya ya aman-aman aja gitu. Cuman karena ada kepanitiaan, Ada wadahnya ada jadinya. wadahnya malah dipertemukan itu, jadi dimaksimalin kepanitiaan itu. Kan orang ada yang salah satu dari panitia KA kemarin, banyak tuh yang sebelumnya nggak tahu nyari sound effect gimana ya, nyari ini gimana ya, akhirnya tahu gitu. Jadi sama-sama belajar gitu. Gitu. Jadi yang pernah minder, insecure, sama nggak usah lihat dari device. Ya jalanin aja dulu. Device tuh nanti belakangan. Soalnya nanti ada jalannya, kita juga bakal merasakan kok. Kan kamera kan cuma alat ya. Yang mahal itu kan skillnya, bukan alatnya gitu. Alat kan masih bisa dibayar ke uang. Kalau skill harus butuh perjuangan, bukan sekedar uang. Gitu. Iya. Ini kalau ngomong soal yang panitia tadi, aku juga belajar banyak dari Manar khususnya. Ada juga Bara, ada juga Firdaus. Ini sama-sama PDD lah di Pusdiklat gitu. Dan kemarin juga nambah sih Zahid itu juga masuk. Tapi di bareng itu Trenggalek, PDD-nya berdua gitu. Tapi support sama, jadi waktu Trenggalek itu emang rasanya PDD-nya jadi banyak gitu loh. Kan Manar selaku staff gitu, Firdaus ketuanya, juga sebelumnya PDD terus. Bara juga nge-handle video editing yang penutupan video set lah istilahnya, video set juga. Ya belajar banyak sih dari mereka juga. Jadi kayak aku pribadi ngerasa juga di Diklat itu memang gimana ya, mendukung buat bertumbuh kembang gitu loh, mempelajari gitu. Karena emang ada deadline-nya, ada project-nya gitu, kayak oh nih nanti kamu headlight ya, terus kamu iklan, kamu ini story misalkan. Kan bagi-bagi year-nya ya terpaksa melakukan project-project yang diberikan itu kan latihan juga jadinya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin itu ngaruh juga. Mungkin ini sih yang tadi yang motivasi.
Mungkin bisa disampaikan motivasi yang didapat entah dari mungkin nilai-nilai sebelum masuk univ atau enggak dari dosen, dari siapa. Kira-kira ada yang bisa disampaikan? Motivasi Yang dari apa? Dosen atau enggak dari siapa gitu? kalau dari dosen sih salah satu motivasi yang apa namanya, yang paling berkesan terus ada anak kaitkan ke ini ya, ke PDD ya. Itu motivasi dari Ustadz Hidayatullah. Antum tahu? Tidak tahu saya kasih. Nah, ya. Salah satu motivasi dari beliau itu beliau kan beliau kan pernah ngajar di kelasku ya. Waktu semester 1 atau semester 2 gitu. Nah, beliau sering membaca salah satu ayat walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana itu. Dan ayat itu salah satu motivasi terbesarku karena menurutku tuh berjuang jihad itu bukan sekedar jihad fisabilillah, tapi jihad di dalam PDD juga aku terapkan gitu. Masya Allah. Jadi sampai ayat itu aku taruh di akhir video KA. Oh. Sebenarnya ya video KA tuh ngalir lah. Nah, jadi gitu. Memang pokoknya ayat itu ayat paling berkesan lah. Jadi bukan sekedar jihad fisabilillah, jihad dalam lali kalimatillah gitu kan. Tapi juga jihad dalam PDD juga, jihad belajar gitu kan. Jihad belajar, ngedit. Ya itulah before, during, after. Jihad 3 itulah. Ya aku terapkan juga tuh di situ. Insyaallah kan waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana kan. Ya walaupun kita pusing nih bikin skrip, pasti nanti ada sabilnya, nanti ada jalannya. Pusing lagi nyari aktor, nanti pasti ada jalannya nanti. Ada aja jalannya gitu. Pusing ini segala macam, pasti ada jalannya. Kalau ada masalah, ada haters, pasti ada jalannya nanti. Aman aja. Allah udah janjiin nanti ada jalannya gitu. Kalau kita benar-benar berjihad di jalannya. Gitu. Itu salah satu motivasi terbesar ya. Tadi kan udah dari dosen, dari pribadi. Kalau dari orang tua, ini kan sangat-sangat mensupport lah. Mungkin dari pengembangan device, alat segala macam, mungkin support orang tua kan. Mungkin ada nggak motivasi yang disampaikan atau enggak? Nanti bisa juga pesan buat orang tuanya, Bani, bisa disampaikan. Kalau motivasi dari orang tua sih, biasanya orang tua tuh sering ngingetin buat ya ibadah gitu kan, terus kuliah, terus jangan lupa soft skill gitu. Ya itulah motivasi ringan lah, kayak nanti di luar sana pasti yang dibutuhin bukan cuma nilai gitu, terus juga skill segala macam tingkatin, selagi itu berguna buat orang lain ya udah tingkatin, kata orang tua gitu. Terus ya buat orang tua sih kayak juga nggak cukup sih kata manusia. Bener. Emang ya berkat mereka berdua sih, berkat orang tua ya alhamdulillah sampai sejauh ini gitu. Kaki melangkah, habis itu ya skill segala macam, ya bersyukurlah, benar-benar bersyukurlah gitu. Dapat support dari orang tua, dapat wejangan, dapat inilah motivasi segala macam. Ya itu mahal menurutku sih, hal paling mahal daripada sekedar uang jajan gitu kan. Karena menurutku hal kayak gini tuh malah lebih membangun apa ya? Membangun apa namanya? Membangun ini kobar api di dalam jiwa itu loh. Kalau sekedar makan kan uang jajan kan ya itu mah kurang menurutku. Kan sekedar kebutuhan apa namanya? Dasar. Bukan kebutuhan biasa lah. Kalau kayak motivasi, wejangan, terus masukan tuh malah lebih masuk lah gitu, lebih bertahan lama daripada cuma sekedar uang jajan segala macam gitu. Ini sebagai closing dari sesi kita
pagi ini. Yang bisa disampaikan Bani kan sekarang semester 7. Terus buat adik tingkat semester 5 mungkin, semester 3 atau mungkin semester 1 yang selama ini masih menempuh, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya andai kata Bani ini udah ada suatu hal yang dilalui, terus ini kayak kurang tepat, terus daripada kita ngelakuin sama lagi, terus akhirnya kan kita nggak bisa ngambil pelajaran dari orang lain gitu. Mungkin siapa yang nonton kali ini terus semester 5, 3, 1, apa yang bisa disampaikan biar kita tidak melakukan kesalahan ini sama gitu. Untuk adik tingkat khususnya semester 5, 3 ataupun 1 ataupun semester di bawahnya nanti kalau ada maba-mabanya selanjutnya gitu maksudnya. Pertama sih antum harus peka. Peka itu bukan sekedar peka terhadap diri sendiri gitu, tapi peka terhadap lingkungan, peka terhadap apa yang kita laluin lah gitu kan. Terus selain peka, kan kalau udah peka itu kan kita misalkan ini salah nih, kita langsung refleks kan, ini nggak bagus buat dilakuin gitu. Nah gitu. Jadi jangan lupa peka, terus jangan lupa buat saling berbagi ilmu ini semacam. Terus jangan pernah takut salah di sini bukan berarti ini ya, bukan berarti perbuatan yang salah ya, maksudnya kalau ada kesempatan baik itu kepanitiaan, baik itu kesempatan apa gitu kan, ya pokoknya yang positif lah, jangan pernah takut salah gitu, karena ya kalau udah takut salah nanti malah nggak jadi gitu. Terus ya semangat terus bagi yang di bidangnya masing-masing, PDD kah atau konten kreator ataupun bidang apa gitu, olahraga, futsal segala macam, ya antum terus berkembang lah gitu, karena insya Allah nanti apapun yang kita lakuin di kampus itu pasti ada buah yang mungkin bisa kita petik nanti gitu. Pasti ada. Ya mungkin sekarang kita agak kebayang ya, nanti contohnya kayak Ana nih PDD, Ana nggak kebayang nanti Ana PDD, Ana PBA, terus nyambungnya kemana gitu kan. Nah kan belum kebayang tuh nanti. Ya kalau sekarang memang nggak kebayang, nanti pokoknya jalanin aja terus, kembangin terus. Nanti pasti bakal ada jawabannya dari semua apa yang kita lakuin gitu di kampus gitu. Oke. Itu sangat dalam ya, insight-nya juga bagus banget tadi. Bisa ngambil kesimpulan mungkin dari semua yang ini, kalau menurutku pribadi emang tadi ya bener yang disampaikan, jangan pernah takuti tadi ya, perfeksionis gitu kan. Ada orang yang perfeksionis, kalau misalkan nggak perfect kayak takut gimana gitu, akhirnya ya dia nggak mau sama sekali malahan. Mungkin itu yang berharga banget kok menurutku sih, karena kebanyakan kayak gitu nggak mau nyoba. Tapi sebenarnya kalau orang-orang ini berani dan akhirnya dia ya terus menggeluti, akhirnya bisa sampai di titik-titik sekarang mungkin. Ya terima kasih banyak Bani gitu. Sama-sama. Ini bisa di follow Instagram Bani mungkin. Nanti yang sepil di sini. Dan ramai juga konten-konten kita, YouTube, Spotify, Instagram, ada semua. Silakan ditonton, reaksikan, dan see you next time. Dadah.